Shalom pada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Puji Tuhan kita bertemu kembali pada saat ini. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Bandung, Alena Tennis Club, Shalom. Selamat bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin sharing pada hari ini mengenai satu tema, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya berpikir, hidup ini untuk apa sih sebetulnya? Setiap orang, dia kaya, dia miskin, dia cukup, dia kekurangan. Akhir-akhirnya, toh meninggal dunia juga. Ya puji Tuhan, kalau saudara hidup dengan Tuhan, pasti cukup. Tenang hidup, sampai akhir pun saudara cukup. Tidak kekurangan, percayalah. Hanya dekat dengan Tuhan saja. Aku tenang, saudara pasti tenang. Bagaimana dalam kehidupan kita supaya kita berdampak kepada orang-orang lain? Satu, dalam kehidupan kita adalah yang penting memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, menteladani kehidupan kita kepada anak, mantu, cucu kita. Sehingga pada satu hari mereka katakan, kata opah begini, kata opah ini tidak boleh, kata opah ini tidak boleh. Dia mengingatkan nasihat-nasihat dari opahnya. Jadi opahnya akan disebut-sebut terus, menteladani kehidupan opahnya. Yang ketiga adalah menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita ini supaya bermanfaat, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Orang lain di sekitar kita merasakan keberadaan kita. Karena kita menjadi garam. Orang-orang yang sekitar kita merasakan ada terang Kristus di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Itulah maknanya hidup. Kalau gajah meninggalkan gadingnya, manusia meninggal, apa yang dikenang? Pasti pesan-pesannya itu yang dikenang. Di dalam kehidupan kita, pesan-pesan kita akan dikenang Tuhan. Nama kita yang dikenang. Yohanes, Daud, itu akan dikenang terus. Akan disebut-sebut terus. Yakub akan disebut-sebut terus nama kita. Nama kita juga akan disebut-sebut. Jadi manusia meninggalkan nama buat anak mantu cucu kita dan sekitar kita. Mereka tahu siapa kita. Terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa enggak? Yang disebutkan, kamu adalah terang dunia. Kita ini dipilih Allah, bukan hanya percaya saja, tapi dipilih Allah ini untuk menggarami orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi disebut di sini bukan orang-orang yang di sekitar kita, tetapi adalah garam dunia. Menggarami dunia. Bagaimana menggarami dunia? Garam itu ada rasanya. Garam itu baik untuk apa, saudara? Untuk kesehatan. Mencegah tekanan darah tinggi itu garam.
Memelihara keseimbangan cairan yang di dalam tubuh, itu garam. Memelihara fungsi organ tubuh, itu garam. Mencegah gangguan perkembangan otak, saudara. Mencegah gangguannya itu dihancurkan oleh garam, saudara. Membantu sistem pencernaan. Semua bermanfaat untuk kesehatan. Kesehatan perlu nggak? Perlu, saudara. Banyak duit nggak sehat, percuma, saudara. Yang penting sehat lebih dulu. Banyak duit, puji Tuhan. Nggak banyak duit, cukup, puji Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan supaya kita menjadi minta-minta, anak cucu kita menjadi minta-minta. Itu tidak mungkin. Percaya saja, dekat dengan Allah, pasti tenang. Dekat dengan Allah, pasti damai. Dekat dengan Allah, pasti ada solusinya setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Garam untuk apa? Untuk penyedap, saudara. Makanan tanpa garam tidak ada rasanya. Melezatkan. Bukan itu saja, saudara. Semut-semut di tempat makanan, kalau digarami, semut-semut tidak bisa masuk. Bahkan orang-orang kuno dahulu, mereka kalau takut dengan gangguan-gangguan iblis, digaramilah rumahnya sekelilingnya, saudara, untuk mengusir iblis. Puji Tuhan. Tapi di sini garam adalah rasa, perasaan. Bagaimana kita menjadi supaya orang lain merasa dekat kita tenang, dekat kita damai. Jadi bagaimana, saudara? Perasaan mereka. Jadi kita kalau tinggal di rumah, tetangga kita merasakan keberadaan kita. Desa kita merasakan keberadaan kita. Kota kita merasakan keberadaan kita, saudara. Saudara punya tetangga. Lebih dari family. Lebih dari saudara. Kalau saudara mungkin ada di Australia. Mungkin ada di Amerika. Mungkin ada di Singapura. Tetapi tetanggamu merasakan keberadaanmu. Kenapa? Karena baiknyamu. Engkau menolong, membantu. Mereka kekurangan beras. Aku tidak ada beras hari ini. Diberikanlah beras. Aku tidak ada minyak hari ini. Diberikan minyak. Waktu dia pulang kampung lebaran, dia menitipkan kunci rumahnya. Dan nitipkan kunci mobilnya kepada kita. Kita menyalakan, memanaskan mobilnya, membersihkan rumahnya, saudara. Bayangkan aja. Lebih dari saudara. Mereka bisa merasakan. Ingat juga. Dalam kehidupan kita. Jangan garam ini menjadi hambar. Hambar bahasa aslinya itu orang yang bodoh. Apa yang bodoh? Kalau kita baca. Apa yang bodoh? Kolose 4 ayat 6a mengatakan. Kata-kata hambar. Jangan kamu mengatakan dengan kata-kata hambar. Kata-kata hambar itu kata-kata bodoh. Kata-kata yang tidak perlu dikatakan. Misalkan aja kita sakit. Aduh, aku mau sakit. Baru bersin 2 kali, aku mau sakit. Aduh, masalah begini mah, aku lebih baik mati. Ingat kata-kata. Jangan menghina orang di depan umum. Kalau ada masalah kita panggil. Jangan mencemarkan orang di depan umum. Jangan mempermalukan orang di depan umum. Perasaannya. Perasaannya dijaga. Kita pergi dengan orang-orang yang bukan seagama. Mereka tidak makan babi. Saudara jangan pesan babi, saudara. Itu tidak bijaksana, saudara. Maka kita menyeimbangi, kata Paulus. Padahal orang-orang yang bukan seiman, dia seperti orang-orang yang bukan seiman. Saudara seperti itu. Ya, lebih baik kita menyesuaikan diri. Jadilah garam bagi mereka semuanya. Kelemah lembutan. Saya masih teringat. Saya punya teman penginjil di satu desa. Dia membantu, dia ingin mendirikan gereja di sana. Karena dia pendeta. Sekelilingnya banyak orang muslim. Dia katakan ini bukan lokasi
orang-orang Kristen. Mereka tidak setuju. Tetapi dengan kebaikan dia, kelakuan dia, tindak tanduk dia. Kalau ada nenek-nenek bawa jinjingan, dia bantu ke rumahnya. Ada bapak-bapak udah tua naik untuk membetulin genteng. Dia bantu. Bapak jangan nanti jatuh, bapak udah tua. Biar saya aja yang naik genteng. Apa kerjanya saudara? Sementara itu, dia itu kerja di pohon karet saudara. Dalam 1 tahun, mereka sekeliling situ mengenal dia dengan baik. Sumur dia banyak airnya. Waktu kering, saudara, semua tetangga minta air sama dia. Dia tidak menolak. Walaupun jam 12 ada yang ngetok minta air, dia kasih juga. Luar biasa saudara. 1 tahun kemudian, dia ditawari sama tetangganya. Bukankah dulu mau buka gereja? Silahkan, kami setuju. Lihat kan, perasaannya saudara. Saudara telah memenangkan perasaannya. Saudara telah menjadi garam. Luar biasa saudara, luar biasa. Maka keberadaan kita harus dirasakan. Bukan saja oleh tetangga kita, oleh kakak adik kita, oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita, oleh desa kita, oleh kota kita. Tetapi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk kota, untuk negara, tapi untuk dunia, saudara. Bagaimana supaya engkau menjadi garam dunia? Berusahalah. Minta karunia dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan untuk melayani. Mungkin jadi nabi, mungkin jadi rasul, jadi pengajar, jadi pendeta, jadi pemimpin. Apakah jadi kaki, tangan, mata, telinga? Minta. 1 Korintus 12 ayat 3, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 12 ayat 31. Berusahalah meminta kasih karunia. Tapi kasih karunia yang utama. Saudara tahu nggak kasih karunia yang utama itu? Kasih karunia yang utama adalah kasih. Melayani Tuhan dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan, walaupun engkau bisa berbahasa, semua bahasa manusia. Bahasa manusia itu Jawa, ngomong Aceh, Batak, Sunda. Saudara bisa semua. Saudara bisa berbahasa malaikat. Tetapi kalau tidak ada kasih, seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing, tidak ada gunanya saudara. Maka ingat baik-baik, kita ingin supaya dalam pelayanan kita ada kasih. Dalam kasih ada pelayanan, dalam kasih ada kebaikan. Luar biasa saudara. Maka itu mulai saat ini, minta kepada Tuhan apa yang kita bisa. Kita bisa menjahit, kita transferkan spirit menjahit kepada mereka. Kita bisa masak, kita transferkan masak kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa masak. Mereka bisa jahit. Apapun yang kau bisa, minta sama Tuhan. Transferkan ini kepada orang-orang dengan tidak usah menerima bayaran. Sehingga mereka mempunyai anak di luar negeri. Di Amerika, di Australia, di Chungkwo, di Hong Kong. Dimanapun mereka tinggal. Anaknya di sana. Diajarkan menjahit. Bukankah engkau menjadi garam dunia? Belajar masak. Bukankah engkau menjadi garam dunia? Maka itu belajar membuat kue. Transferkan kepada orang-orang. Dan mereka punya anak di luar negeri. Bukankah kita menjadi garam dunia? Mulai saat ini. Bukan mikirkan untuk diri sendiri. Mikirkan untuk orang lain. Saya pikir-pikir. Kalau saya ini punya duit banyak sekali. Saya pikir untuk saya sendiri. Rumah cukup. Mobil yang terbaik cukup. Pergi kemana-mana. Naik pesawat first class. Terus lebih uangnya untuk apa?
Pikirkan, orang bingung saudara. Kadang-kadang orang itu untuk egoisnya sendiri. Sehingga itu emas-emas semua dibawa di kuburan, dikubur Tuhan. Zaman dahulu di Cungko Tuhan, ada kerajaan. Kalau rajanya meninggal, semua permaisurinya ada 100 dikubur hidup-hidup saudara. Kebangetan enggak? Kebangetan saudara. Puji Tuhan, kita sudah tidak melakukan hal demikian juga pada saat ini. Karena kita sudah menjadi negara modern. Saya pikirkan, uang itu untuk apa? Saya pikirkan untuk sosial. Menjadi garam. Buat bukan saja Indonesia. Mungkin, kalau mungkin, garam ini tersebar ke dunia, saudara. Luar biasa. Itu pemikiran kita. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita salurkan, bukan tidak ada tujuan. Maksudnya, kita ada tujuan. Maksudnya yang baik untuk orang lain merasakan keberadaan kita dalam kehidupan kita. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu ukuran literan yang 3 kiloan kurang lebih. Tidak mungkin kita ditaruh di dalam gantang. Melainkan di kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi kita menjadi terang. Terang bukan terang kota, bukan terang Indonesia, tapi terang dunia. Saudara, di Efesus 5 ayat 9 mengatakan, buah-buahnya terang adalah 1, kebaikan. Kedua, kebenaran, keadilan. Ketiga, kebenaran. Kalau kita melakukan kebaikan, orang melihat terang kita dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan keadilan, Tuhan, orang-orang sekitar kita melihat terang dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kebenaran kita lakukan, orang melihat terang dalam kehidupan kita. Jadi kebaikan, kebenaran, keadilan itu ada terang bagi kita. Jadi kita harus adil dalam kehidupan kita. Tidak boleh berat sebelah, saudara. Kita adil. Yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah, saudara. Adil, saudara. Kita baik. Kebaikan itu harus kita lakukan. Karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita adalah buatan Allah. Di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dia telah mempersiapkan, Allah telah mempersiapkan kita sebelum kita dilahirkan. Wah, dia minta supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebaikan kita. Ada seorang anak saya waktu itu di Hawaii. Saya duduk di angkot. Saya bukan duduk, saya masuk ke angkot sudah penuh semuanya. Saya berdiri. Waktu itu rambut saya masih ada yang putih-putihnya. Dia lihat saya. Rambut putih, anak kecil 10 tahun. Dia berdiri. Dia mempersilahkan saya duduk. Itu luar biasa. Kebaikan luar biasa. Saya belajar kebaikan. Mulailah saya memberikan ke pengemis-pengemis. Saya usahakan uang-uang kecil, siapkan. Kebetulan ada pengemis 1. Uang kecil saya habis. Paling kecil pecahan 50.000. Saya kasih 50.000. Dia terima kasih dan mendoakan saya. Luar biasa nggak? Apa yang ada padamu, berikan kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Kita ingin menjadi terang. Terang itu bukan perasaan. Terang itu apa yang kita lihat. Orang melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita perkatakan. Bagaimana karakter kita. Bagaimana sifat tindak tanduk kita. Bagaimana emosi kita. Kalau kita bisa marah di depan umum dan maki-maki orang lain, ingat baik-baik. Mereka melihat.
Kejelekan tidak bisa ditutupin. Di bawah gantang. Kebaikan juga tidak bisa ditutupin. Jadi nggak bisa terang itu ditaruh di bawah gantang atau di tempat tidur. Lukas 8 ayat 16 mengatakan di bawah tempayan, tidak. Dia itu ditaruh di kaki Dian. Kota yang di atas gunung itu tidak bisa disembunyikan. Bisa terlihat. Makanan aja durian saudara masuk ke hotel saudara udah bau durian semuanya. Kejahatan semua orang bisa tahu. Satu hari tahu semuanya. Apa yang kita lakukan. Yang baik tidak bisa ditutupi. Yang jelek pun tidak bisa ditutupi saudara. Jadilah terang. Jadilah garam. Jadi terang itu penting sekali. Tuhan. Ada seorang laki-laki. Hidupnya foya-foya. Hidupnya nggak benar. Mencuri. Membunuh. Satu hari dia naik motor. Karena cepat-cepat naik motor menabrak satu orang saudara. Tapi yang luka parah adalah dia sendiri yang mengendarai motor. Yang ditabraknya hanya luka-luka ringan. Tetapi yang ditabrak yang membawa dia kemana? Ke rumah sakit. Mengobatinya. Dan biayanya dibayar sama dia semuanya. Akhirnya dia bertobat, saudara. Luar biasa enggak? Saya teringat di Lukas 10 ayat 25. Mengenai seorang Samaria. Yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dirampok habis-habisan. Dipukul setengah mati. Seorang imam lewat melihat. Dia lewati aja di seberang jalan. Ada seorang Lewi. Orang Lewi siapa itu? Ya pelayan Tuhan lah. Di gereja. Dia pun melihat, dia lewat juga di seberang jalan. Tapi ada orang Samaria saudara. Notabene-nya bahwa orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Belum percaya kepada Tuhan Yesus. Malahan dia yang turun dari keledainya. Dia membantu mengobati. Udah itu dia bawa ke keledainya. Dia jalan kaki. Saudara tidak tahu berapa jauh ke hotel itu. Dia jalan kaki. Dia merelakan orang yang dirampok, yang dipukuli, naik keledainya sampai hotel. Bukan itu saja, dia kasih 2 dinar kepada orang yang di hotel itu. Dia katakan, kalau kurang besok saya lewat sini dan saya bayar kekurangannya. Itulah Yesus memperupamakan sesamamu. Siapa sesamamu? Inilah sesamamu. Orang yang penuh belas kasihan, orang yang mau perhatikan, orang yang mempedulikan, orang yang murah hati kepada orang lain dengan kasih. Yang penting itu dengan kasih saudara. Ingat baik-baik saudara. Seorang penginjil, tetangganya orang Muslim. Dia menginjil ke Irian Jaya. Seminggu pulang, dia cerita dengan opah-opah di sebelahnya. Ngobrol. Menginjil, di sana ada ahli sihir lah, ternyata nggak mempan lah, sana ada dukun lah, ternyata nggak mempan lah. Dia ceritakan semua. Setiap kali dia menginjil, dia ceritakan kepada kakeknya, kakek yang di sebelah, opa-opa yang di sebelah. Waktu opa itu mau meninggal dunia, dia katakan kepada anaknya, rumah ini jangan dijual kepada orang lain. Jual kepada tetangga saya yang itu penginjil. Berapa saja. Bapaknya meninggal. Anaknya bicara dengan penginjil ini. Saya mau jual rumah ini. Harga pasarannya 500 juta saudara. Kata penginjil, mana bisa, saya nggak punya uang. Uang saya, simpanan saya dari dulu cuma punya 50 juta. Ini 500 juta. Mana saya bisa kebeli. Dia katakan, enggak apa-apa. 50 juta saya kasih untuk kamu. Bayangkan kebaikan. Pada saatnya engkau akan melihat Tuhan beracara dalam kebaikan kita. Ada saja pertolongan dari Tuhan. Itu luar biasa saudara. Maka itu jadilah terang. Jadilah garam. Selanjutnya adalah saudara.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita harus bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat kebaikan kita, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatan kita yang baik, memuliakan Bapa yang di surga. Aneh ya. Seorang yang mengatakan, kamu agama apa? Nggak usah nanya agama lah. Saya akan melihat kamu, kelakuan kamu, tutur kata kamu, karakter kamu, sifat kamu, itulah agamamu. Saya biasa nggak? Lebih baik kita tidak ngomonglah agama kita yang paling baik. Kita buktikan di dalam kehidupan kita bahwa kita baik, kita lemah lembut, kita murah hati, kita akur satu dengan yang lain. Kita tidak memilih-milih berteman dengan siapa, agama apa, ras apa, tidak. Kepada semua orang kita berbuat baik karena itu adalah umat Allah sendiri. Memuliakan Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Maka 1 Korintus 10 ayat 31. Waktu engkau makan, waktu engkau minum, waktu engkau melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Ingat baik-baik tuh. Dalam kehidupan kita pikir, kalau kita minum ini memuliakan Tuhan tidak. Kalau kita makan ini memuliakan Tuhan tidak. Kita masak ini memuliakan Tuhan tidak. Jadi semua untuk memuliakan Tuhan, saudara. Ingat baik-baik. Ada ibu-ibu masak, dia sambil nyanyi. Luar biasa, saudara. Memuliakan Tuhan sambil masak, sambil bekerja. Itulah Tuhan yang ingin ditinggikan. Memuliakan Tuhan itu meninggikan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu menghormati Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama-tama. Saya ketemu seorang businessman. Dia katakan, saya ketemu dengan orang Cina. Saya tersinggung. Kenapa? Mereka tidak memuliakan Tuhan. Saya tersinggung katanya. Sehingga kontrak saya nggak jadi dengan mereka. Bayangkan aja, tersinggung. Karena tidak memuliakan Tuhan. Maka mulai hari ini, kita memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan tubuh kita yang kudus. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, saudara. Maka itu kita sungguh-sungguh. Tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita ini tidak dicemarkan. Untuk apa Tuhan? Untuk apa? Untuk mentransfer spirit ini. Serupa segambar dengan Allah. Ada di dalam diri kita. Kita transferkan spirit ini kepada anak, mantu, cucu kita. Sehingga mereka pun menjadi serupa segambar dengan Allah. Ada di dalam kehidupan kita. Ada di kehidupan mereka masing-masing. Puji Tuhan, itulah yang kita transferkan. Itulah supaya kita menjadi teladan bagi mereka semuanya. Puji Tuhan. Jadilah terang. Terang bukan terang kota, tapi terang dunia. Jadilah garam. Bukan terang garam bagi garam desa, kota, tapi garam dunia. Sehingga mereka melihat. Sehingga dunia memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau menginginkan kami menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur.
Saudara-saudari yang melihat tayangan ini, kalau saudara dalam keadaan sakit, bermasalah, pergumulan dan pekerjaan, usaha, apapun juga, taruhlah kedua belah tangan di dadamu. Saya akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, kuasa-Mu hadir, mujizat-Mu hadir. Engkau yang mengetahui mereka yang melihat tayangan ini yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka. Apapun penyakit mereka. Bila-Mu menyembuhkannya. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Mereka mempunyai masalah keluarga, keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau buka jalan bagi mereka. Pekerjaan, usaha bagi mereka. Sehingga mereka merasakan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman percaya apapun permasalahan kami telah diselesaikan oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kami akan perjamuan kudus. Sebulan sekali kita akan perjamuan kudus. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan masuk di dalam persekutuannya yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau mati di kayu salib. Untuk kami semuanya Tuhan. Untuk menebus kami. Untuk mengampuni kami. Untuk menyelamatkan kami. Siapakah kami Tuhan? Menjadi biji mata-Mu. Kami mau setia sampai mati dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan berkata. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita meminumnya. Ucapkan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan, pelindungan, penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami adakan kasih karunia yang datang daripada Engkau sendiri. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Berikan kepekaan demi kepekaan kepada kami. Sehingga kami melakukan bukan kehendak kami. Kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami melihat kemuliaan Allah menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita akan menutup Zooming ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau telah beritakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup-hidup di dalam kehidupan kami. Bukan saja kami sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan berpisah satu yang lain. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Engkau sendiri. Dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya.
namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.